Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Alinayah Kota Bandung yang saya hormati, seluruh Dewan Guru MTS Ainayah Kota Bandung yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan petunjuk teknis pembuatan kisi-kisi dan soal penilaian akhir semester atau PAS di semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Berdasarkan kalender akademik tahun pelajaran 2022-2023, bahwa terkait tentang penilaian akhir semester ganjil atau PAS, insya Allah kalau tidak mengalami perubahan, direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 28 November sampai sekitar 7 Desember 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Bapak Ibu guru tentunya diharapkan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapan kegiatan tersebut. Berikut beberapa hal yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu. Pertama, PAS akan dilaksanakan secara full offline atau tatap muka sudah seperti biasa karena kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Kemudian untuk media perangkat soal yang digunakan PAS kali ini berbasis kertas ya, jadi tidak berbasis digital ataupun online. Yang ketiga, semua mata pelajaran akan diujikan. Ya, entah itu rumpun PAI, entah itu rumpun umum ataupun rumpun mata pelajaran SPK, PJOK dan lain-lain. Semuanya tanpa terkecuali akan diujikan nanti. Tentunya setiap guru wajib membuat dan mengumpulkan kisi-kisi, naskah soal beserta kunci jawaban, ketentuan penyusunan kisi-kisi dan soal terlampir di belakang nanti. Nah, berikut juga nanti Bapak Ibu bagi yang memang sudah selesai, file kisi-kisinya bisa diupload pada link berikut. Kemudian soalnya pun bagi yang sudah selesai nanti bisa diupload di link JIPOM yang sudah disiapkan. Berikut juga untuk template kisi-kisinya, soal PAS dan bentuk kisi-kisinya, aspek-aspek dalam kisi-kisi yang harus ada apa saja, nanti juga Bapak Ibu bisa unduh di template kisi-kisi soal PAS 2022. Batas akhir pengumpulan kisi-kisi yaitu hari Jumat tanggal 18 November. Ada waktu sekitar 10 hari, 9 sampai 10 hari leluasa Bapak Ibu untuk menyiapkan kisi-kisi dan soalnya yang akan diujikan nanti di kegiatan PAS. Itu gambaran umum terkait tentang petunjuk teknis pelaksanaan PAS nanti. Untuk selanjutnya berikut saya sampaikan ketentuan pembuatan kisi-kisi soal. Ini formatnya sudah biasa ya, Bapak Ibu di semester-semester sebelumnya. Jadi Bapak Ibu pun mungkin sudah tidak asing lagi, tapi saya sekedar mengingatkan. Di kisi-kisi yang paling penting yang pertama ada kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, silakan sesuaikan dengan mapel masing-masing. Materi pokok, yang paling penting adalah indikator. Nah, ini indikator soal yang akan keluar nanti, ini disesuaikan dengan mapel Bapak Ibu masing-masing. Otomatis di sini nomor soalnya, kemudian bentuk soalnya, PG ataupun uraian nanti disesuaikan juga dengan masing-masing. Nah, template-nya sudah ada yang kosong ya. Jadi yang baru-baru, guru-guru baru nanti tinggal diunduh file kisi-kisi, template kisi-kisinya, tinggal Bapak Ibu masukkan KD, tinggal masukkan materi pokok, kemudian indikator dan seterusnya sampai sejumlah soal yang telah ditentukan. Kemudian untuk pembuatan soal, template soal dipastikan sama, meskipun nanti konten isinya berbeda karena mapelnya pun berbeda. Nah, ininya disamakan beberapa ketentuan. Pertama, font huruf Times New Roman, ukuran 12, spasi 1, margin menyesuaikan. Ukuran kertas F4, ya, legal, tidak A4 ya, karena memang biar memuat space lebih banyak, jadi lebih lebar dan apa namanya tinggi itu ya, kertasnya lebih yang. Untuk soal berbentuk pilihan ganda dan esai. Jadi ada PG-nya, ada esainya, dan mohon dipastikan maksimal 6 halaman. Untuk mapel-mapel tertentu memang perlu banyak teks ya, deskripsi, narasi, dan lain-lain seperti bahasa Indonesia atau kebahasaan lah. Itu biasanya lebih panjang, lebih banyak gitu ya.
tidak masalah. Tapi untuk yang lain mohon dipastikan maksimal 6 halaman agar nanti di proses, copy itu tidak terlalu banyak, halaman yang di-copy-nya. Kategori soal terdiri dari soal mudah atau, low higher thinking skill, kemudian, middle sedang, dan juga yang berbasis hot itu juga diutamakan. Silakan disesuaikan dengan materi masing-masing. Jadi perpaduan, tidak semuanya sulit, jumlahnya misalkan kalau 40 soal, tapi silakan secara proporsional saja, mau berapa yang kemudian mudah, mau yang sedang dan sulit, untuk nanti pun akan terlihat pada saat soal Bapak Ibu dianalisis ya di akhir setelah kegiatan PAS. Nah, itu ketentuan pembuatan soalnya, silakan bisa disamakan, dan yang paling penting ini template-nya, soalnya seperti ini, tinggal diisi nanti mapelnya, kelasnya, harinya, karena jadwal belum keluar, jadi dikosongkan saja, tanggalnya pun dikosongkan, ini tidak perlu dirubah. Nah, baru kemudian Bapak Ibu masukkan soal di sini PG dan sampai uraian, ke bawah dan sampai selesai. Nah, selanjutnya berapa soal yang harus dibuat oleh Bapak Ibu, ini ketentuannya. Untuk Al-Quran Hadis jumlahnya 40 ya, 35 PG, esai, 5 soal. Untuk waktu insya Allah sekitar 90 menit per mapelnya. Kalau kemarin UTS hanya 1 jam, soalnya pun tidak terlalu banyak. Kalau sekarang 40 soal. Kemudian akidah, fikih, rumpun PAI ya sama ya. PKN pun sama, bahasa Indonesia ini agak berbeda, 35 PG, kemudian maaf 30 PG, 5 esai, waktunya sama 90 menit, bahasa Arab pun, sama. Matematika ini yang, lebih sedikit ya soalnya, karena satu soal dalam matematika itu kadang butuh 5 menit, 4 menit, jadi supaya anak leluasa untuk mengerjakan soalnya dan hasilnya maksimal. IPA juga sesuaikan eksak ya. IPS, kemudian bahasa Inggris, seni budaya, PJOK, prakarya, informatika, bahasa Sunda, dan lain-lain. Nah, itulah beberapa ketentuan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kemudahan untuk menyusun kisi-kisi dan soalnya, dan mohon tidak melebihi deadline yang telah ditentukan, dikumpulkan hari Jumat tanggal 18 November. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai untuk mempermudah panitia nanti dalam proses penggandaan dan penyiapan soal. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.